Di antara anekdot penting lainnya dari mitologi Hindu kuno termasuk Weda, Ramayana, Mahabharata, Purana, Sastra, kita juga tumbuh dengan mendengar tentang Dasawatara atau 10 avatar Dewa Wisnu. Matsya, Kurma, Waraha, dan Narasima adalah manifestasi setengah manusia setengah hewan. Sedangkan Wamana bagaimanapun adalah avatar manusia pertamanya dan juga yang pertama dari Treta Yuga. Tahukah Anda bahwa Dewa Wisnu terlahir sebagai Wamana untuk memusnahkan cucu pemuja tercintanya Pralada, yaitu Mahabali? Setelah pembunuhan Raja Iblis Hiranyakasipu dan pemusnahan Narasima Wisnu oleh Saraba, avatar Dewa Siwa, kedamaian dipulihkan di bumi, menandai dimulainya Treta Yuga. Seperti semua inkarnasinya, avatar ini juga muncul untuk memenuhi tugas duniawinya. Kapanpun dan dimanapun, akan muncul kejahatan dan kemunduran praktik keagamaan. Ketika kejahatan akan membuat orang yang tidak bersalah menderita, sang dewa akan datang untuk menyelamatkan orang-orang saleh, untuk memusnahkan para penjahat, serta untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip dharma, sehingga memunculkan umat manusia yang baru. Wamana juga dikenal sebagai Triwikrama, yang diterjemahkan sebagai 3 langkah, adalah avatar kelima Dewa Wisnu. Pertama kali disebutkan dalam Weda, Wamana paling sering dikaitkan dalam epos Hindu dan Purana dengan kisah pengambilan kembali 3 dunia dari Daitya Raja Bali dengan mengambil 3 langkah untuk memulihkan tatanan kosmik. Dia adalah yang termuda di antara para Aditya, putra Aditi dan orang bijak Kasyapa. Wamana berarti kurcaci atau bertubuh kecil. Ini juga berarti banteng kerdil, yang terkenal karena Dewa Wisnu dikaitkan langsung dengan hewan kerdil dalam Weda. Setelah Samudra Mantan atau pengadukan lautan susu, para dewa mencapai Amrita yang saleh, menjadi abadi dan berkuasa. Mereka kembali menyerang para Asura dan mengalahkan pasukan Daitya Raja Wirocana, di mana Dewa Indra pada akhirnya berhasil membunuh Wirocana. Putra Wirocana yang bernama Bali kemudian mendekati Sukracarya, guru para Asura, yang kemudian menasihati Bali agar melakukan yagna untuk mendapatkan kembali semua kekuasaan dan kerajaannya. Di bawah bimbingan dan pengawasan Sukracarya, Bali melakukan penebusan dosa dan yatna yang ketat di tepi sungai Narmada untuk menyenangkan Agni Dewa Api. Terkesan dengan dedikasi dan pengabdiannya terhadap tugas dan gurunya, Sukracarya juga menghadiahkan Bali karangan bunga yang selalu mekar dan cangkang keong yang teriakan perangnya menggelegar. Dengan restu dari gurunya, Raja Bali kemudian pergi berperang melawan para dewa. Kali ini pasukan Asura yang dipimpin Bali menang atas langit, membuat Dewa Indra melarikan diri dari medan perang untuk mencari bantuan dari Brihaspati. Brihaspati meminta Dewa Indra untuk mencari solusi dari Dewa Wisnu. Kemudian Indra menjalani penebusan dosa yang ketat untuk menyenangkan Wisnu. Istri Kasyapa Aditi, yang juga ibu Dewa Indra, ikut memohon kepada Wisnu untuk membantu putranya. Dan pada akhirnya Dewa Wisnu menyetujuinya. Wisnu mengatakan pada Aditi bahwa dia akan melahirkan seorang putra lagi. Jadi ketika Aditi melahirkan inkarnasi Wisnu, dia menamainya Wamana karena dia adalah seorang kurcaci. Di sisi lain, cucu Pralada Raja Bali terus melaksanakan yatna dan memberikan sumbangan rutin kepada orang miskin dan brahmana. Dia diminta oleh guru Sukracarya untuk tidak pernah mengembalikan seorang brahmana dengan tangan kosong, atau penebusan dosanya akan gagal di tengah jalan, mengakibatkan kehancuran semua kekuatan yang dia dapatkan kembali. Menurut kitab Purana, Mahabali memerintah dunia dengan baik. Ia dibantu oleh 2 menteri utamanya. Selain itu, Bali juga seorang pemuja Wisnu yang taat. Wisnulah yang menamainya Mahabali, sebab ia berjiwa besar. Namun ia mengusir para dewa dari Dewa Loka, sehingga Wisnu harus turun tangan untuk membawanya kembali ke jalan yang benar. Beberapa tindakan keras dan penembusan dosa yang dilakukan Bali memberinya pujian dan berkah dari seluruh dunia. Bahkan Dewa Wisnu tahu dia tidak bisa membunuh Bali, karena Bali tidak melakukan kesalahan. Bali telah memenangkan bagian yang adil dalam pertempuran melawan dewa. Tak lama kemudian, Aditi dan Kasyapa menjadi orang tua dari seorang anak laki-laki pendek yang sangat cerdas, penuh lelucon dan menjadi kesayangan semua orang. Bocah itu tidak lain adalah avatar Wamana Dewa Wisnu sebagai kurcaci. Pada saat yang sama,
Mahabali telah melakukan 99 yatna dan harus melakukan 1 yatna lagi. Setelah itu ia dapat dinobatkan sebagai raja para dewa. Tepat ketika yatna terakhir akan selesai, seluruh kerajaan melihat seorang anak kerdil mendekati tahta. Terhadap Brahmana kecil itu, Mahabali merasakan gelombang cinta, dan ia pun bangkit dari singgasananya dan membungkuk di hadapannya. Sementara itu, Guru Sukracarya memandang anak itu dengan curiga, sedangkan Mahabali meminta anak itu untuk mengharapkan apapun yang diinginkannya. Wamana menyadari kenyataan bahwa Raja Bali tidak bisa menolak permintaan apapun dari seorang Brahmana. Jadi dia menyamar sebagai seorang Brahmana cirik dengan payung kayu dan mendekati Raja Bali pada salah satu yaknanya. Pada akhirnya Wamana dengan sopan memintanya untuk memberikannya sebidang tanah seluas 3 langkah kakinya. Bali yang merasa permintaan tersebut sangat mudah, segera menjawab bahwa ia bersedia memenuhinya. Kemudian ia pun mempersilahkan Wamana melangkah untuk mengukur luas tanah yang ia minta. Yang mengejutkan semua orang, Wamana kemudian mulai memperbesar ukuran tubuhnya, sedemikian rupa sehingga ia tumbuh lebih besar dari bumi, seukuran kosmik. Langkah pertama Wamana menginjak bumi, kemudian langkah keduanya berada di langit, dan karena tidak ada lahan lagi untuk dipijak, Mahabali merelakan kepalanya untuk Wamana sebagai pijakan langkah ketiganya. Maka Wamana pun meletakkan kaki ketiganya di kepala Bali, sekaligus Wamana memberikannya keabadian atas kemurahan hatinya. Dengan demikian, Wisnu dalam wujud Wamana melakukan Triwikrama karena langkahnya mampu berada di 3 dunia sekaligus. Mahabali tidak berdaya dan kemudian menyerahkan kekuasaannya di 3 dunia kepada Wamana, sehingga kini Bali dan para asura tidak memiliki tempat tinggal lagi. Karena sikap dermawan Bali, Wamana mengizinkannya tinggal di dunia bawah Patala. Kemudian Wamana berubah wujud sebagai Mahawisnu. Menurut legenda, Mahabali merupakan raja yang dermawan bagi rakyatnya, dan ia dipuja terutama oleh orang Malayali di negara bagian Kerala, India. Masa kekuasaannya diyakini sebagai zaman keemasan dan kemakmuran. Untuk menghibur rakyatnya yang berduka atas kemalangan raja mereka, maka Mahabali diizinkan untuk kembali ke permukaan bumi setahun sekali pada perayaan yang disebut Onam, yang dirayakan oleh orang Malayali di seluruh dunia. Kembalinya Mahabali setiap tahun melambangkan ikatan abadi antara keilahian dan umat manusia, serta mengingatkan manusia akan pemerintahannya yang berbudi luhur. Kisah Avatar Wamana membawa ajaran spiritual yang mendalam. Ini mengajarkan kita tentang pentingnya kerendahan hati, kepuasan, dan pengabdian. Bentuk kerdil Wamana mewakili pentingnya rasa puas dengan apa yang kita miliki, dan tidak menyerah pada godaan kekuasaan serta kekayaan materi. Meskipun pemerintahan Mahabali adil dan makmur, pengaruhnya yang semakin besar mengancam keseimbangan alam semesta. Tujuan Wamana adalah memulihkan keseimbangan dan memastikan bahwa kekuasaan digunakan secara bertanggung jawab. Kisah Raja Bali dan Avatar Wamana mempunyai makna filosofis yang lebih mendalam dan mencerminkan konsep-konsep penting dalam agama Hindu. Kemurahan hati adalah kebajikan yang penting dalam agama Hindu, dan dedikasi Raja Bali yang tak tergoyahkan untuk membantu orang lain, serta kesediaannya untuk menyumbangkan sumber dayanya merupakan contoh dari keyakinan ini. Kisah ini juga menyoroti konsep dharma atau kewajiban yang benar. Ketika Raja Bali menjunjung tinggi perannya sebagai penguasa yang adil dan menunjukkan kerendahan hati dalam menghadapi campur tangan ilahi. Lebih jauh lagi, ini menekankan kekuatan tertinggi dan kebajikan Dewa Wisnu yang mengambil berbagai avatar untuk menjaga keseimbangan kosmik dan membimbing umat manusia menuju kebenaran. Penyerahan dan pengabdian adalah aspek penting lainnya yang digambarkan dalam cerita ini. Tindakan Raja Bali yang menyerahkan egonya dan mempersembahkan kepalanya sebagai tempat Wamana mengistirahatkan kakinya melambangkan penyerahan diri individu kepada kekuatan yang lebih tinggi. Kesimpulannya, legenda Avatar Wamana dalam mengalahkan Raja Bali menawarkan wawasan berharga tentang mitologi Hindu yang mencerminkan konsep filosofis penting seperti kemurahan hati dan kebutuhan untuk mengenali dan menjunjung kebenaran. Seperti banyak mitos dan legenda lainnya, kisah ini terus menginspirasi dan membimbing individu dalam pelajaran spiritual mereka dengan memberikan pelajaran moral dan spiritual yang mendalam. Dan inilah alasan munculnya Wamana, avatar Dewa Wisnu yang kelima,